Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Dan senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dan Anda bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Dan jangan lupa pemirsa tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini, dan di koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda perlu baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk memperbarui, melengkapi informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan berita-berita update, berita-berita terkini pemirsa aktual hanya di radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Dan pemirsa, untuk Anda yang masih beraktivitas dari rumah, Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan berita-berita ini pemirsa baik yang ada di sekeliling Anda, Ciayu, Majak Kuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap baik di koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon dan juga radarcirebon.com. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan mengenai hal yang sedang menjadi trending topik ataupun menjadi pembicaraan hangat ini pemirsa di wilayah 3 Cirebon, bukan hanya di wilayah 3 Cirebon, bahkan nasional nih pemirsa, yaitu tentang masalah revitalisasi Pasar Jungjang ya, Kecamatan Arjenangun, Kabupaten Cirebon pemirsa, yang saat ini beberapa hari yang lalu ini pemirsa terjadi pembongkaran, dan tentu saja ini pembongkaran disoal baik oleh pedagang dan juga oleh masyarakat pedagang dan juga oleh kuasa hukum dari himpunan pedagang Pasar Jungjang ya, berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan. Ini kronologinya seperti apa sih pemirsa? Kemudian apa betul di koran Radar Cirebon, juga di koran Rakyat Cirebon di edisi kemarin juga dilansir beritanya bahwa itu dilakukan pada petang hari ya. Apa betul demikian? Nanti kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Nanti akan saya kenalkan pemirsa narasumbernya, dan saya baca dulu ini berita di halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini pemirsa, Afiati memang belum nyerah, kemudian maju terus lawan Prabowo, sudah resmi ajukan kasasi. Itu pemirsa. Kemudian rumah roboh timpa ibu hamil. Kemudian perkosa 12 santri, 9 bayi lahir, 2 masih dalam kandungan. Kemudian suntik kebiri si predator seks. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, PPKM 3. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa dari Kota Cirebon, jangan sampai gagal bayar. Itu pemirsa, tutup buku anggaran tanggal 24 Desember 2021. Kemudian deadline 22 Desember 2021. Kemudian ini pemirsa di liputan khusus ya, pemerintah kota minta tambahan waktu. Nah, itu pemirsa upaya pemerintah ketika bantuan provinsi belum cair. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa, di koran Radar Cirebon hari ini. Nah, ini pemirsa ya, target retribusi IMB meleset. Bupati Imron sepakat membuat Raperda RPBG. Itu pemirsa dari halaman
Kabupaten Cirebon. Kemudian berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Di Koran Rakyat Cirebon hari ini, Aviati ajukan kasasi. Kemudian 3 kecamatan disapu bencana, pemirsa. Keuangan daerah Kota Cirebon memprihatinkan. Itu dari halaman utama Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya ini pemirsa ada pedagang Pasar Jungjang, Kecamatan Arjenaun, Kabupaten Cirebon, ada Kang Radi. Selamat pagi, Kang Radi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Kang Radi? Baik, alhamdulillah bisa di sini. Terima kasih, Kang Afif. Ya, terima kasih juga nih Kang Radi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Di sebelah Kang Radi ini pemirsa ada kuasa hukum dari Himpunan Pedagang Pasar Jungjang, Kecamatan Arjenaun, Kabupaten Cirebon, ada Pak Agus Prayoga. Selamat pagi Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Agus? Kabar baik. Oke, terima kasih nih Pak Agus. Selamat pagi pemirsa Cirebon, ketemu dengan saya kembali. Oke, terima kasih nih Pak Agus sudah menyempatkan hadir juga di Selamat Pagi Cirebon ini sambil menunggu kedatangan satu lagi pedagang ya yang tengah menuju ke studio, dan saya langsung ke Kang Radi. Kang Radi, ini berita di Koran Radar Cirebon ya di edisi kemarin, dan juga ini pemirsa masih juga beritanya di edisi hari ini, kemudian di radarcirebon.com, kemudian di berbagai media online juga gitu ya. Nah, ini tentang pembongkaran Pasar Jungjang yang kemarin tentunya ini mengagetkan juga ya. Betul. Nah, ini kronologinya seperti apa sih Kang Radi? Anda sebagai pedagang waktu itu gitu. Silakan bisa Anda ceritakan. Terima kasih Kang Afif. Jadi kalau boleh menceritakan bukan hanya mengagetkan, tapi itu adalah mengkhawatirkan, kita sangat prihatin. Iya. Itu suasana sangat mencekam, Pak. Pada dasarnya yang dilakukan oleh pengembang ini kurang informasi dan kurang sosialisasi. Kurang sosialisasi ke pedagang. Oh, ke pedagang. Oke. Kita tiap hari itu diberikan isu-isu. Itu hari apa sih kejadiannya gitu? Hari Senin. Hari Senin. Oke. Nah, isu-isu yang diberikan tiap hari, pembongkaran tiap hari, seandainya ada sosialisasi yang tepat, mungkin kita juga bisa menyikapinya. Nah, kemarin dengan tiba-tiba datang alat berat diturunkan. Kita pedagang juga, itu ya? Betul, kita juga pedagang belum siap. Artinya memang karena tidak ada sosialisasi. Jadi seadanya saja yang ada di lapangan itu menanyakan. Tapi yang dihadapkan dengan pedagang adalah ratusan dari LSM yang berbaju macam-macam. Ketika diajak berdialog itu tidak bisa ada komunikasi. Terlepas itu masalah apa, tapi komunikasi tidak jalan di lapangan itu. Kita melihatnya dengan ratusan. Itu eskavator waktu itu sudah ada gitu Kang Radi? Datang sekitar jam 5, Kang. Jam 5 sore? Ya. Nah, pedagang tahu nggak itu ada eskavator itu untuk apa sih gitu? Tahu nggak waktu itu? Ya, hanya menduga saja bahwa eskavator diturunkan itu barangkali ya untuk membongkar paksa daripada kios-kios itu. Ternyata betul ya? Ternyata betul. Dan berarti eskavator itu jam 5 sore waktu hari Minggunya? Bukan, hari Seninnya itu jam 5 sore. Oh, hari Senin. Pembongkarannya sendiri itu dari sekitar jam setengah 12 sampai jam 4 pagi, Kang Afif. Setengah 12? Sangat mencekam, Kang Afif. Setengah 12 malam? Betul, Kang Afif. Sampai jam 4 pagi. Sangat mencekam kita juga. Nah, ketika itu pedagang tahu nggak bahwa itu akan dibongkar, kemudian apakah pada datang ke Pasar Jungjang atau bagaimana waktu itu? Sebenarnya sih secara rumor sih tahu apakah ada pembongkaran, tapi yang kita inginkan itu adalah komunikasi bahwa hari ini ada pembongkaran, sosialisasi. Pedagang dikasih tahu gitu? Belum, Kak, belum. Iya, pada waktu itu ingin pedagang dikasih tahu. Dikasih tahu kapan pembongkaran yang benernya gitu. Ya kalau dikasih tahu nggak bakalan jadi. Gitu. Nah, yang jadi masalah itu, Kang Afif, pedagang tidak siap, banyak itu kios-kios yang masih ada dagangannya. Kita sangat prihatin dan menyesalkan. Sampai juga ada beberapa itu banyak itu yang jadi lulu lantak itu. Termasuk pada dini hari itu banyak ibu-ibu yang jadi korban juga. Maksudnya jadi korban gimana gitu?
Ya, ketika kita mencoba berkomunikasi masalah surat pembongkaran, kemudian yang lainnya itu kita ingin dialog dan musyawarah, tapi tetap dipaksakan, ibu-ibu tetap menghadang. Akhirnya banyak yang kena pukul, banyak yang injak, kena dorong, sampai beberapa ibu-ibu pingsan, termasuk bapak-bapak juga. Oke, Kang Radi, nanti ya sebelum Pak Agus, nanti ke Kang Radi dulu nih Kang. Kang Radi, itu kejadian ibu-ibu datang itu berarti pagi hari, di hari Selasa gitu? Kalau pagi hari masih berdagang, Pak. Oh, masih berdagang. Cuman ada informasi dari pagi itu pergerakan dari massa yang tidak diketahui asalnya itu, ratusan itu kita sudah khawatir bahwa akan ada pembongkaran. Ternyata jam 5 itu ekskavator itu datang. Jam 5 sore itu? Jam 5 sore. Berarti di hari Senin? Hari Senin. Hari Senin. Berarti pembongkarannya Senin malam ya? Iya, betul. Iya, Senin malam sampai Selasa pagi berarti ya? Sedangkan Kang Abi tahu sendiri yang di dalam itu masih banyak yang belum direlokasi ke pasar darurat. Jadi ketika pembongkaran gitu, ya otomatis kita juga pindah, belum tahu ya ada pindah. Sekarang itu masih ada kebingungan, belum bisa berjualan. Dari hari Senin sampai sekarang hari Jumat itu berapa hari itu, sedangkan kebutuhan hidup harus tetap dipenuhi. Baik, itulah persoalan yang baik. Itu kronologinya. Ya, baik. Nah, ini saya ke Pak Agus nih ya. Pak Agus, ini dilihat dari sisi hukum ya, Pak Agus ya. Anda melihat bahwa ini bukan hanya sebelum pembongkaran. Sebelum pembongkaran itu digembok dan yang lain kan, saya lihat, dan 1 bulan yang lalu saat talkshow juga disampaikan juga begitu ya, Kang Radi. Nah, Pak Agus melihat dari sisi hukum bagaimana ini, Pak Agus? Terima kasih, pemirsa, Mas Tafif. Kalau saya menerima para pedagang itu sudah berjalan prosesnya lama, tapi saya juga berterima kasih karena banyak hal yang menarik menurut saya. Dan ini akan menjadi edukasi untuk kita semua, baik para pedagang, pengembang, maupun masyarakat LSM yang terlibat di sini, penegak hukum. Karena sejak awal ketika saya cek data-data, banyak hal-hal yang memang menjadi tanda tanya besar, kok bisa seperti itu. Keganjilan ya. Banyak penyimpangan yang harus kita koreksi, banyak hal, cuma memakan waktu dan tenaga dan biaya. Bisa ke PT-UM, bisa ke Ombudsman, bisa juga ke kepolisian. Dan klimaknya ketika kita mulai terjun, memang kalau Pak Radi tadi menyatakan tidak ada sosialisasi. Sebetulnya bukan tidak ada sosialisasi, Mas. Pemberitahuan akan pembongkaran itu ada. Cuma kalau menurut dulu mantan Kapolda Pak Mukio tuh, ini tidak ada korkom, koordinasi dan komunikasi yang baik. Yang saya pertanyakan, ini sebuah revitalisasi pasar Jungjang yang hanya nilainya berapa miliar, kok bisa carut-marut seperti ini? Dan mengorbankan banyak hal. Klimaknya seperti kemarin itu ada hanya woro-woro mau dibongkar, kemudian muncullah oknum LSM mengatasnamakan organisasi, ketersinggungan, kemudian bawa beku. Ketika dicegah akhirnya dimediasi, tapi di mediasi ada tekan harus selesai malam ini. Dan ketika kita minta berunding dulu, karena ini kan ada masalah yang substansial, permasalahan pokok itu adalah saling mengklaim bahwa mereka menganggap hampir semua pedagang setuju. Sementara pedagang yang dinaungi Himpas itu memang sudah mempelajari, ini banyak hal yang belum disetujui. Terutama harga, dan kalau bicara harga kan tinggal tawar-menawar saja. Iya, tentang kios itu yang 1 bulan yang lalu ditoksokan juga ya, di sini, Kang Radi. Dan itu hal yang substansial menurut Pak Agus? Ya substansial dan elementer, tidak ada yang sulit sebetulnya, Mas. Cuma kenapa jadi begini, saya juga tidak paham ini. Iya, dan seakan apalagi dengan adanya, mohon maaf, klimak kejadian pengerusakan, anarkis, brutal itu. Kalau sampai akhirnya tidak ada proses hukum, itu kan memprihatinkan juga. Baik. Oke, tahan dulu ya, Pak Agus dan juga Kang Radi. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda, pemirsa. Silahkan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138.
Silakan, Anda pemirsa, saya menunggu Anda untuk bergabung. Anda bisa di line telepon ya, 0231482138, atau pemirsa ini bisa untuk SMS dan juga untuk ke nomor WhatsApp ya, ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Ada pemirsa yang coba untuk bergabung ya, Kang Radi dan Pak Agus. Saya angkat dulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Halo. Ya, terputus ya. Silakan Anda bisa untuk mencoba lagi bergabung ya. Saya masih menunggu Anda ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Dan untuk Anda nih pemirsa yang ingin berinteraksi langsung, dimohon untuk interaktif langsungnya jangan ke nomor WhatsApp ya, langsung saja di nomor 0231482138. Pak Agus ada lagi ya, Kang Radi, saya coba untuk mengangkat lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Mira dari Arjawinangun. Ibu Vira. Mira. Ibu Mira di Arjawinangun. Silakan Ibu di Arjawinangun, apa yang ingin Ibu sampaikan? Ibu. Itu ya Pak, saya tuh pas Ibu itu ada di lokasi. Ibu volume TV-nya dikecilin Bu ya, dikit saja Bu, volume TV-nya. Dikit. Iya ya. Nah, silakan Bu. Waktu itu saya ada di lokasi. Di hari apa gitu Bu? Di hari itu malam Selasanya. Malam Selasa, berarti Senin malam ya? Iya. Oke. Saya menyaksikan sendiri ya. Kios Madura itu didobrak paksa oleh preman-preman. Dengan didedek-dedek oleh preman-preman. Oke, di Kenapa dalam ya harus melibatkan preman-preman? Bu, di dalam kiosnya Ibu ada apa itu, Bu? Halo? Iya, di dalam kiosnya Ibu ada apa itu? Ada dagangan atau apa gitu? Itu punya kios Madura, bukan punya saya. Yang jualan gonjing, jualan. Oh, jualan gonjing, oke. Gorengan tuh. Oke. Terus yang Ibu inginkan apa, Bu? Kenapa harus melibatkan preman-preman gitu loh? Okay. Saya sebagai masyarakat tuh melihatnya tuh ngeri dan trauma tuh Pak. Ngeri dan trauma, oke. Ini dari psikologi masa nih Pak Agus ya. Oke. Itu saja Ibu Mira. Oh, iya. Makasih. Terima kasih Ibu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Agus, sebelum nanti kita bahas ini ya Pak Agus, tadi Pak Agus menyebutkan ada hal yang substansial ya, kemudian Pak Agus juga menyebut ini persoalan sepele. Maksudnya apa gitu Pak Agus? Ya itu Mas, yang saya tidak mengerti masalah sepele carut marut, padahal urusannya kan hanya masalah harga dan spek aja. Kenapa tidak ada titik temu? Ini ada apa sebetulnya? Pedagang ingin bermusyawarah ya gitu. Bermusyawarah, harga. Namun, kalau harga murah mungkin enggak lah, harga umum. Harga umum. Tapi kenapa harganya harus mahal? Karena ada harga mahal itulah jadi masalah. Pemicunya kan itu, Mas. Cuma implementasinya kok seperti ini luar biasa. Dan keprihatinan luar biasa lagi adalah ketika ada sekelompok orang mengaku dapat SPK, melakukan pengerusakan secara brutal, hanya berdasarkan SPK, dan ini ujian penegakan hukum yang betul-betul ini. Dan saya yakin ini akan menjadi viral kalau tidak selesai. Kalau tidak ada tindakan hukum, akan merusak citra penegakan hukum itu sendiri, Mas. Dan ini yang akan dilakukan oleh Pak Agus sebagai kuasa hukum dari HIMPAS ya, Himpunan Pedagang Pasar Jungjang. Ini apa yang akan dilakukan oleh Pak Agus? Ya tentunya sesuai proporsi saya, langkah-langkah hukum, Mas. Dan ini juga ujian terhadap tagar percuma lapor polisi. Nah, kita ini kan jadi permasalahan, apakah harus lapor polisi, apakah tidak lapor polisi. Karena kadang ada situasi di mana tidak harus lapor polisi pun, polisi harus bertindak, mengamankan, mencegah. Ketika ada kecelakaan pun polisi bergerak. Ketika ada potensi kerusuhan pun harus bergerak. Dan seperti saat itu kan luar biasa massa, mohon maaf juga berbau minuman keras dan lain sebagainya. Itu tidak ada pencegahan, tidak ada. Ini ada apa dan mengapa? Makanya, tapi ini tidak bisa diselesaikan di tingkat lokal, Mas. Harus pusat, sehingga terang benderang sebetulnya siapa, sebagai apa, dan ada apa ini. Ini ya. Padahal permasalahannya hanya harga.
Iya, ini persoalan harga yang Dan kalau melihat nilai juga Mas itu hanya berapa miliar, iya, Mas. dan ini Dibandingkan dengan trotoar juga hanya beda sedikit. Oke, dan Pak Agus, ini yang tadi disebutkan oleh Pak Agus ya, ini yang belum ada kesepakatan antara pedagang dengan pengembang itu tentang persoalan harga itu ya, Pak Agus. Dan ini yang berlarut-larut begini, Pak Agus. Dan Ini jadi sengaja gini juga, menurut Mas. Pak Agus ada buy and time begini, ngulur-ngulur waktu begini. Dan ini memang seolah-olah kesannya kita yang keberatan, tetapi dari kubu yang lain merasa hampir 900 orang sudah setuju. Nah ini kan permasalahan di situ. Kalau memang ada audit forensik data, apakah benar ada 900, apakah pedagang lama itu sekian. Nah ini permasalahannya, ini yang harus diaudit, harus melibatkan institusi lain. Itu ya, oke Pak Agus, ini akan melakukan langkah-langkah hukum. Kembali saya ke Kang Radi sebagai pedagang pasar Jungjang ya. Tadi ada pemirsa, ada Ibu Mira juga dari Arjenangun, ini trauma gitu ya. Nah kebetulan waktu itu Kang Radi posisi lagi di mana sih gitu Kang Radi? Ada di lokasi, Pak. Ada di lokasi. Emang dikasih tahu gitu Pak Kang Radi? Saya tidak dikasih tahu, tapi dengan kedatangan ratusan ormas kemudian alat berat itu saya udah tahu pasti buat membongkar. Itu Pak. Tidak perlu tidak perlu dikasih tahu, saya pasti tahu itu buat membongkar Pak. Iya, ketika waktu itu dilakukan oleh Kang Radi dan teman-teman gimana waktu itu? Saya tetap meminta Pemdes, panitia kita cari. Kita mau memastikan ini kegiatannya seperti apa, kemudian pekerjaannya seperti apa. Tidak ada Pak di balai desa juga Pak. Tidak ada ketika maksudnya nyari Pemdes, kemudian nyari panitia maksudnya? Iya, tidak ada Pak. Jadi kita berhadapan langsung dengan yaitu LSM yang mengawal pembongkaran itu Pak. Yang ratusan Pak, anak-anak kecil, anak-anak itu Pak. Itu sangat itu Pak. Kalau tadi trauma, saya di lapangan itu lebih dari trauma Pak. Oke, dan pedagang waktu itu kan sudah, karena dari pukul 11:30 ya, sampai pukul 4 pagi ya. Nah berarti ini pedagang kan, pedagang sayur apa sudah pada datang gitu? Ya karena lihat situasi kondisi begitu, yang mau dagang juga ya nggak berani lah Pak. Lihat kondisi di lapangan ratusan orang begitu dengan bermacam seperti yang disebutkan dugaan yang lain-lain begitu, tanda kutip seperti itu, pedagang nggak jualan Pak, udah ketakutan duluan. Tapi yang pagi jualan itu dagangannya masih di tempat kios losnya Pak. Gitu. Yang jadi soal itu komunikasi bagaimana supaya menyelamatkan itu tidak ada. Oke, dan ada tidak yang udah bersiap-siap berdagang, barang dagangannya di dalam kios, los kemudian juga sampai ditinggal, ada nggak? Ya ada Pak. Ada, banyak. Banyak. Ada yang mesin gilingan itu sampai rusak Pak karena dilindas dengan eskavator. Gilingan mesin bumbu itu Pak. Belum yang dagang-dagang yang lain yang kita sangat sedih lah kalau di lapangan itu Pak, nggak bisa ini. Lihat berserakan, mungkin Pak Agus lihat di lapangan seperti apa. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Dan apa yang akan dilakukan oleh pedagang Kang Radi? Kalau Pak Agus kan sebagai kuasa hukum dari Himpas akan melakukan langkah-langkah hukum. Kalau Kang Radi dan teman-teman? Ya tentunya dari sisi hak kita akan menanyakan kepada siapa nih, panitia nggak ada menanyakan Pak. Ini kita yang belum diberikan tempat relokasi, bagaimana nasib kita? Bagaimana dengan teman-teman yang pedagang yang dagangannya dihancurkan itu, bagaimana nasibnya gitu Pak? Tentunya untuk dari sisi hukumnya kita sudah punya Pak Agus dan tim, gitu, Pak. Tapi kita akan seperti apa ke depan gitu Pak. Kita juga kan punya keluarga Pak, punya anak yang harus sekolah, punya di pondok yang harus dikirim bulanannya. Oke. Kang Radi, dengan situasi seperti ini, pedagang di pasar Jungjang Arjenangun bagaimana gitu? Ya kalau dibilang trauma, lebih dari trauma Pak. Mereka tetap berjualan atau bagaimana dengan pasca terjadi pembongkaran itu? Kalau yang sudah dapat relokasi jualan Pak. Yang jadi masalah, yang sudah kios losnya itu digusur, dibongkar, belum ada tempat untuk pedagangnya Pak. Itu yang jadi persoalan kita Pak. Itu ya. Kalau yang punya duit barangkali teman-teman bisa nyewa di mana. Kalau yang nggak punya sama sekali, mulai dari nol Pak. Mulai dari nol kan artinya kalau mulai nol nyari tempat lagi, modal lagi. Kemudian dengan semangat yang sudah hancur lebur begitu Kang Ayu. Baik. Kembali saya ke
Pak Agus ya. Pak Agus, ini Pak Agus, ini langkah terdekat Pak Agus itu kan langkah proses hukum ya. Oke. Dan menurut Pak Agus itu dari sisi mana dulu yang dilakukan oleh Pak Agus? Banyak Mas, terutama sebagai pemberitahuan bahwa ketika ekskavator muncul dan dihadang, kemudian terjadi perdebatan dan sebagainya, kemudian difasilitasi di Polsek. Saya walaupun terlambat tapi hadir saat itu sampai jam 12. Mengenai pembongkaran? Sebelum pembongkaran, detik-detik menjelang pembongkaran. Ya? Oh, detik-detik. Detik-detik menjelang pembongkaran, walaupun saya sakit karena ada puting beliung, saya hadir, menyaksikan perdebatan yang seperti apa, rekamannya pun ada semua, yang itu menjadi bukti-bukti. Saat itu dipertemukan seolah tidak ada titik temu, dan pedagang minta waktu tunda. Itu ada menghasilkan kesepakatan nggak gitu Pak? Belum, justru ini yang akan saya ceritakan. Saat itu belum ada kesepakatan, makanya ditunda, jangan sampai ada pembongkaran. Tetapi ada oknum yang mengatakan tidak bisa, harus malam ini selesai. Karena tidak ada kesepakatan, kita diam. Nah, mereka justru merangsek ke belakang melakukan pengerusakan. Jadi kalau dibilang tahu ya tidak tahu, dibilang tahu ya tahu, Mas. Cuma kita mau muncul mencegah tidak mungkin karena dikhawatirkan terjadi korban fisik. Jadi kita tidak lakukan. Hal-hal yang mendesak tentunya, dan insya Allah walaupun semua lelah, sekarang ada online, Mas. Kita akan online ke Ombudsman dan sudah ada kontak personnya. Kita juga online ke Kapolri dan lain sebagainya. Bukti-bukti pun ada. Baik. Kami di antara pasal-pasalnya mungkin 170, 368 dan sebagainya. Baik. Ini ya, itu yang akan dilakukan oleh Pak Agus dalam waktu dekat. Oke, tahan dulu Pak Agus dan juga Kang Radi dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan, ini pemirsa, ada pedagang pasar Jungjang yang lain, pemirsa, ada Kang Ade Suprianto. Selamat pagi Kang Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Ade? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Ini Kang Ade sudah menyempatkan juga hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di segmen ini saya masih membuka Anda kembali. Silahkan Anda bisa bergabung di line telepon 0231 48 21 38. Silakan Anda pemirsa, saya masih membuka Anda untuk berinteraksi langsung, dan saya baca ada pemirsa yang bergabung ya. Saya sapa dulu nih. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum, Mas Afif. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa di mana? Saya Ibu Siti dari Jungjang, Pak. Ibu Siti dari Jungjang. Silakan, Iya. Ibu Siti di Jungjang. Saya melihat pasar Jungjang itu ruwet banget sih, Pak. Ruwet banget, oke. Sangat ruwet. Ruwet dah karena becek atau gimana nih Bu? Ya, becek ongkor, ruwet karena masalahnya, ruwet aparatnya. Terus? Kemarin ada ibu-ibu yang didorong, yang digesek, yang diremet. Tapi polisi, aparat semua diam di pinggir itu, ngapain itu? Oke. Itu saja Ibu Siti. Iya, mohon bantuannya Mas Afif. Oke, terima kasih Ibu Siti. Terima Ya, kasih Bu ya. sama. Ibu Siti tadi di Jungjang ya. Kemudian ada WhatsApp yang masuk nih, banyak WhatsApp yang masuk ya. Ini diantaranya saya baca. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon dan Jayalah RCTV. Oke, terima kasih nih. Sebenarnya rencana pembangunan pasar Jungjang itu terlalu memaksakan. Padahal sih kalau dulu rencananya mengajak duduk bersama dengan pedagang, perencanaannya tidak seperti ini karena yang saya tahu pasar Jungjang itu bukan pasar pemerintah tapi pasar desa ya. Kemudian ayo teruslah berjuang, Kang Radi dan teman-teman, termasuk Pak Agus Prayoga, katanya agar keadilan bisa ditegakkan. Ini WhatsApp dari Eeng Suherman, warga desa Arjawinangun. Alhamdulillah. Ini suntikan spirit nih ya. Oke. Dan saya ke Kang Ade nih. Kang Ade, Iya. Kang Ade di situ pedagang juga Kang Ade? Pedagang Pak. Pedagang apa di situ Kang Ade? Waktu 2015 sebelum kebakaran saya itu jualan minyak, telur gitu ya. Oh, di Terus pasar kan, Jungjang. 2015 kebakaran, jadi saya
modal udah nggak ada ya kan, pindah keluar Pak. Ya ikut sama orang tua itu jual beli emas gitu. Oh di situ juga Iya. masih di Pasar Jungjang. Masih di Pasar Waktu kejadian kemarin Kang Ade waktu itu posisi lagi di mana gitu Kang Ade? Ada di tempat Pak. Ada di tempat. Jadi saya melihat di situ kan ibu-ibu sama bapak-bapak pedagang itu pada kumpul ya kan untuk mempertahankan itu ya kan. Nah dari luar kubu seberang itu banyak pemuda-pemuda yang itu Berseragam. berseragam ya kan banyak Itu jam berapa gitu? ratusan. Kang Ade waktu itu? Itu waktu di TKP kisaran jam 5-an Pak. Jam Datang 5 semua. subuh? Sore. Oh sore. Jam Berarti hari setelah- Senin sore? Iya. Hari Senin sore pukul 5. Oke. Pukul 5-an. Pas Pukul 17, alat berat datang itu ya kan dikawal sama anak-anak muda preman gitu ya kan pakai seragam gitu. Jadi ya saya nginiin ibu-ibu kan, kasihan ibu-ibu didorong di itu ya kan, diinjak ya kan, banyak yang pingsan ya kan. Itu di situ tuh Pak. Ya kasihan lah kalau secara manusiawi sih ya kan Baik. kita pedagang ya kan dibenturkan dengan para preman ya kan. Jadi gimana gitu rasanya Pak ya. Oke, waktu itu Kang Ade saat itu posisi ingin bantu orang tua jualan emas gitu waktu itu. Saya memang bergelutnya di bidang emas sama orang tua gitu. Iya, ya maksudnya waktu itu ingin bantu orang tua, maksudnya Kalau berjualan. saya punya hak guna pakai, Oke. punyanya Baik. peninggalan ibu mertua, Baik, Pak. baik. Oke, situ, Kang Ade, kalau menurut Kang Ade sendiri atau pedagang-pedagang yang lain ya mengenai revitalisasi ini 1 bulan yang lalu Kang Radia Roxo itu kan sangat setuju dengan adanya pembangunan ini, bukan menolak pembangunan, bukan kan? Sangat setuju. Tapi tadi Pak Agus menyebutkan ini hingga saat ini belum ada titik temu tentang persoalan harga. Apa betul? Betul Pak. Kalau untuk masalah pembangunan ya kan kita pedagang tuh setuju banget Pak. Ya kan. Tapi yang saya inginkan ini masalah spek, masalah harga ya kan, mari kita renungkan lagi ya kan bersama pedagang ya kan, musyawarahkan lah ya. Musyawarahkan. Nah itu kalau diajak sama pedagang, diajak bermusyawarah begitu bagaimana? Dari pihak sananya gitu. Dari pihak sana Pengembang kita atau apa gitu, pengelola nggak atau pernah desa? ditemuin, dari kepala desa pernah ketemu juga terus walk out gitu. Jadi belum ada titik temu. Hingga sekarang itu. Hingga sekarang gitu. Tapi dari awal saya belum pernah dijelasin secara detail gitu duduk masalahnya ya. Ini harganya segini tuh akan spesifikasinya ini yang kita dapat tuh. Terus konsepnya begini, belum pernah dapat penjabaran kayak gitu tuh Pak. Dari pihak panitia. Terus yang diinginkan oleh pedagang apa saat ini? Ya pedagang sih mintanya kira-kira mari kita bangun ya kan, bangun pasar dengan musyawarah gitu dengan pedagang gitu aja. Itu ya sederhana sekali gitu ya. Tadi dengan yang disampaikan musyawarah Pak Agus gitu. itu ya. Oke, kembali saya ke Kang Radi nih. Kang Radi, hingga saat ini pedagang di Pasar Jungjang Kecamatan Arjana Kabupaten Cirebon seperti apa? Satu suara, tetap bersemangat atau bagaimana nih Kang Radi? Ya, insya Allah Pak, insya Allah dengan kejadian-kejadian seperti ini membuat kita semakin kompak Pak, semakin satu persaudaraan, satu penderitaan Pak. Apalagi Pak Agus dengan keikhlasannya, teman-teman Projo Kabupaten Cirebon dengan keikhlasannya mendampingi kita terus, itu membuat kita di samping semangat sedikit agak tegar gitu Pak, karena dari sisi hukum, dari sisi aspirasi ke atas, baik ke Presiden maupun Kapolri kemarin itu langsung direspon Pak. Kalau pedagang sendiri saya yakin susah Pak ketemunya, tapi ketika teman-teman Projo langsung ke Pak Jokowi dan Kapolri kemarin alhamdulillah langsung direspon Pak. Oke, Kang Radi, tentang ini ya, yang disampaikan oleh Pak Udin Satibi ya kalau tidak salah nih di Koran Radar Cirebon edisi kemarin saya baca juga. Ini tentang persoalan harga sudah inilah katanya. Ini rasa keadilan pedagang ini akhirnya yang terusik. Tadinya berbicara tentang ingin ada harga, maksudnya nego bagaimana gitu ya. Sekarang akhirnya dengan kondisi demikian ini terusik keadilan itu. Kang Radi. Iya betul sekali Kang Apip, bahwa kemarin karena kita
dibenturkan, kemudian dizolimi seperti itu, akhirnya pedagang juga sudah memutuskan, Pak, Kang Aib, bahwa kalau bisa investor yang seperti ini, pedagang tidak mau lagi dihadapkan seperti ini. Banyak investor yang mau ketika persoalan pembangunan lebih mengedepankan musyawarah, transparansi, bertanggung jawab, itu banyak Kabupaten Cirebon. Tapi yang investor seperti ini mengusik rasa keadilan kita, kezoliman gitu. Sangat berat sebenarnya kalau Kang Aib hadir malam itu mencekam gitu, Kang Aib. Berat sekali kita sebagai pedagang itu. Oke. Sangat mencekam. Sangat mencekam. Kembali saya ke Kang Ade. Kang Ade, waktu itu eskavator kan datangnya sore ya? Sore. Tadi jam 5 sore. Tadi disebutkan oleh Kang Radi. Kemudian ketika itu ada eskavator. Sikap pedagang waktu itu bagaimana? Sikap pedagang Iya, sih di Desa Jungjang waktu itu. menghalangnya kan, karena satu memang dari awal belum ada musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Ya kan, yang diinginkan pedagang itu kesepakatan dulu, baru kita bongkar bersama gitu. Nggak usah bawa preman, nggak usah itu. Kalau memang udah ada kesepakatannya, pedagang Kesepakatan gimana gitu Kang Ade? ya kesepakatan dari harga, dari apa yang didapat spesifikasinya. Pedagang juga mau gitu ya? Pedagang mau, aslinya mau kalau harganya yang manusiawi, ya kan. Terus memang benar-benar hasil dari kesepakatan. Seluruh musyawarah gitu ya? Gitu, itu aja. Terus ya sosialisasi yang humanis gitu. Sekarang kan sosialisasi kan ada nggak sih minim lah. sosialisasi gitu? Yang ada cuman woro-woro. Sepihak. Woro-woro maksudnya dari Pihak Pemdes, dari- ya kan, dengan dikawal dengan aparat, ya kan, gitu. Hanya sekedar woro-woro pemberitahuan gitu, yang untuk sosialisasi masalah spesifikasi, masalah harga itu belum didapat, khususnya buat saya tuh belum diterima gitu. Gitu ya. Oke. Tahan dulu nih Kang Radi dan juga Kang Ade dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir. Saya masih membuka Anda pemirsa untuk Anda bisa bergabung kembali. Silahkan ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Silakan Anda bisa interaktif langsung, bisa juga ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV dan juga nomor SMS. Silakan Anda pemirsa memahami masalah revitalisasi Pasar Jungjang. Itu topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini. Silakan Anda pemirsa, saya masih menunggu Anda untuk kembali, Anda bisa bergabung. Kemudian saya baca lagi ini WhatsApp yang masuk. Di antaranya, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, saya pas hari Senin sore lihat ada eskavator di pasar dan banyak orang-orang yang berseragam ya, berargumen dengan para pedagang ya di Senin sore itu. Kemudian saya nggak tega, ada oknum-oknum itu memakai yang tidak pantas katanya, maksudnya berkata-kata yang tidak pantas, bahkan ya saya angkat dulu ini ada pemirsa yang coba bergabung kembali. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Vina, Pak. Ibu Vina. Di mana Ibu Vina? Saya pedagang tapi asli Winong. Oh, aslinya Winong Ibuku. Ibu jualan apa di pasar, Bu? Di Pasar Jungjang. Iya, Ibu jualan apa di Pasar Jungjang? Jualan sayuran. Oh, jualan sayuran. Ibu setuju terhadap pembongkaran kemarin, Bu? Tidak. Tidak. Terus apa yang ingin disampaikan oleh Ibu? Kenapa ya Pemdes memaksakan kehendak pasar dibongkar, sedang yang di dalam tuh masih banyak pedagang dan barang dagangnya masih di dalam semua. Lah, hati nurani Pemdes itu di mana? Oke, Ibu. Jadi saya harus menuntut keadilan di mana, Pak? Oke. Itu saja Ibu, keadilan ya Bu ya, Ibu Vina. Iya, sedangkan panitia itu belum dibentuk. Panitia belum dibentuk. Oke. Iya, belum ada panitia. Oke. Maksudnya panitia apa nih Bu? Panitia pembongkaran atau gimana Bu? Panitia pembangunan. Panitia pembangunan. Masa belum Iya, dibentuk belum ada, Bu? Belum ada, Pak. Belum ada gitu. Belum ada panitia pembangunan. Oke, itu saja Ibu. Iya, Mangga. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Vina.
tadi di Winong ya, ini juga pedagang di Pasar Jungjang Harjonangun. Ini saya baca dulu tadi ada WhatsApp yang masuk itu ya. Saya nggak tega ada oknum-oknum yang berkata yang tidak pantas katanya, bahkan ada yang itulah ya ke pedagang pasar mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas juga. Nah kemudian ini katanya saya lebih melihat bahwa semua harus bertindak, maunya semua harus bertindak demi keadilan, baik TNI-nya, kemudian juga pihak kepolisiannya gitu, semua harus bertindak saat ini dan mengamankan warganya, dalam arti mungkin pedagang, mungkin seperti itu ya, itu. Dan Kang Radi ya, itu ada yang berpendapat, ini ada klaim juga ya, ada 900 pedagang yang setuju gitu ya, padahal di Pasar Jungjang paling ada sekitar 400-an pedagang gitu ya. Nah apa betul hingga saat ini bahwa ada banyak juga pedagang yang setuju gitu terhadap yang tadi saya sebutkan itu, Kang Radi? Ya begitulah Kang, banyak hal-hal yang perlu diluruskan dengan adanya musyawarah bersama antara pedagang dan Pemdes dan panitia atau itu. Karena kemarin data yang dipakai oleh PT investor itu ada sekitar 802 pedagang yang mempunyai surat hak guna pakai. Kita dari pedagang berkali-kali menanyakan ini, maka kita luruskan dulu karena berangkatnya pembangunan itu adalah pedagang yang menjadi objek dan subjeknya. Kita di pedagang itu kurang lebih itu 400 yang mempunyai surat hak guna pakai, tapi data yang dipakai 800-an ya, yang mereka dipakai itu 800 sekian. Nah itu sangat berbahaya ketika ini menjadi landasan, karena ini dugaan manipulasinya sangat kental Kang Habib. Inilah yang dijadikan bahan baik ke Pemda, ke dinas-dinas yang lain. Ketika kita coba meluruskan ingin bermusyawarah, itu tidak benar. Dan klaim yang satu lagi bahwa yang menolak harga itu cuma sekian, itu salah. Hampir semua anggota pedagang IPAS itu adalah tidak setuju dengan harga yang selangit ini, Kang Atip. Iya. Kalau mereka yang kios itu berapa gitu Kang Radi harganya? Kios 4,5 kali 4,5 itu 468 juta, Kang Atip. Satu kios. Satu kios. 480 juta. 468 juta. 68 juta. Itu sedangkan los? Los itu yang 2 kali 2 itu sekian puluh juta gitu. Saya kurang hafal, tapi yang paling banyak adalah lemprakan. Lemprakan, oke. Lemprakan kan tidak ada apa-apa. 1 kali 1,5 harganya itu 16.800.000. Tidak ada apa-apanya. Kali sekian ratus lemprakan. Nah itu. Sedangkan di pasar yang terdekat, Pasar Harjonangun, harga kios los yang paling depan dengan jalan raya itu ini bukan Pasar Jungjang ya, Pasar Harjonangun. Kita perbandingan saja. Iya, untuk komparasi. Kios yang paling terdepan itu adalah 40 juta, di diskon 2 juta, di 38 juta. 3 kali 4 di pinggir jalan. Itu kios. Itu kalau didekati dengan perhitungan menjadi 3,3 juta per meternya. Baik. Nah ini per meternya lemprakan yang tidak ada apa-apanya 16.800.000, itu sangat luar biasa, sangat tingginya tuh Pak. Oke. Dari itu situ ya. kan kelihatan kita itu. Persoalan harga yang ini yang soal pedagang itu ya. Kemudian pedagang yang sekarang ada duduk di pasar darurat itu hanya sekedar pengen berdagang saja. Kalau ditanya harga mereka urusan nanti. Yang penting saya sekarang bisa berdagang, bayar 200.000 saya bisa dagang. Itu rata-rata begitu Pak. Baik. Kembali saya ke Kang Ade ya. Kang Ade, ini untuk saat ini apa yang akan dilakukan oleh pedagang? Maksudnya dengan kejadian kemarin ini semakin meneguhkan semangat pedagang gitu ya untuk bersatu atau bagaimana nih Kang Ade? Ya, insya Allah untuk pedagang sih ya dengan adanya kejadian ini semoga dikasih kesabaran ya kan, dikasih rezeki yang lebih lah dari Allah ya kan. Dan Anda saat ini berjualan di mana? Saya saat ini saya atau di jalan di pasar darurat itu? Iya di pasar darurat, cuman saya posisi sekarang ini belum mendaftar, belum booking fee karena belum ada kejelasan. Oh jadi nggak berani ya? Jadi nanti yang tanggung jawab saya tuh siapa ya kan terhadap ininya kan. Itu yang tadi disebutkan oleh Ibu Vina di Winong tadi, itu katanya sampai panitia juga belum terbentuk gitu. Nah itu di situ permasalahannya. Jadi saya nih mau mendaftarnya ke siapa? Apakah ke pihak PT ya kan? Apakah ke panitia? Harusnya kan ke panitia. Tapi panitia nih siapa? Ya kan masih buram itu tuh Pak. Ya kan? Jadi saya tuh mau daftar kemana? Ya kan? Sedangkan saya di jualan di luar itu
diusir sama yang bookingnya 200. Booking fee ya? Yang 200 gitu. Nah, itu juga pedagang luar lagi, Pak. Loh, jadi saya digeser sama pedagang luar lagi gitu posisinya karena Booking fee itu? Karena saya posisinya belum booking gitu. Gitu ya. Oke. Nah, ini booking fee ini sudah banyak belum gitu? Ya, untuk yang booking sih saya lihat dari banyak teman-teman pedagang luar yang bookingnya cuman kalau standarnya kan 700 sampai 3,5 juta gitu ya. Tapi sekarang saya lihat itu di kwitansinya kamu booking berapa gitu ya. Booking cuma 200 tapi kurangnya ada di situ tuh kurangnya tuh 500, kurangnya 800 gitu. Bookingnya sih cuma 200. Baik. Dan pedagang saat ini banyak juga yang menempati pasar-pasar darurat itu. Banyak. Pedagang luar ke luar gitu. Nah, pedagang dalam saya juga kan punya SHPTU dari peninggalan almarhumah ibu mertua ya kan, belum punya gitu. Baik. Dan tentu Kang Radi, Kang Ade, Pak Agus tadi pastinya ini belum puas gitu ya obrolan di pagi hari ini, dan saya juga belum puas untuk saya korek-korek lebih dalam lagi. Tapi sayang waktu nih ya, waktu yang membatasi kita, jadi usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Silakan Kang Radi, closing statement singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pedagang Pasar Junjang yang tergabung dalam himpunan pedagang Pasar Junjang, agar tetap semangat. Kita dari ada tim kuasa hukum dan projo yang akan memperjuangkan kita mohon kepada aparat untuk penegak hukum untuk mendudukan persoalan ini. Kalau memang ini bersalah, mengadakan keadilan, mangga ini diproses secara hukum. Apalagi di tempat kejadian kemudian ada perbuatan-perbuatan yang brutal, anarkis, mangga diproses secara hukum. Oke. Itu ya. Silakan Kang Ade, closing statement, pesannya singkat saja Kang Ade, untuk pemirsa di rumah. Pedagang ya kan, diharap bersabar ya kan, kita cari rezeki ya kira-kira yang ini aja ya, sebisanya aja dulu bagi yang belum dapat darurat atau itu ya kita sebisanya dulu demi menutupi kebutuhan sehari-hari. Yang penting kita semangat dan kompak, bersabar, gitu. Kompak. Baik. Ya. Oke, terima kasih nih Kang Radi. Sama-sama Kang Ade. Kang Ade, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan tadi Pak Agus Prayoga juga saya juga aturkan terima kasih. Dan pemirsa, mohon maaf tidak semua WhatsApp yang masuk ini bisa saya baca semua, ini banyak ya. Pemirsa yang sudah interaktif langsung bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga aturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.